Talo memanginang oras jalagabe madita salutna kembali. Kami mengajak amanginang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan untuk menghadiri kebaktian Batak Bermazmur tanggal 20 Juli pukul 6 sore di Rehoboth Hall Mall Arta Gading lantai 5. Di dalam kebaktian ini kita akan dilayani oleh hambanya yang tidak asing lagi bagi kita, Bapak Pendeta Dr. Erastus Samdono sebagai Bapak rohani bagi kita yang mengajarkan kebenaran Tuhan, yang membawa kita terus bertumbuh sampai Tuhan datang kedua kali. Kami mengundang dan kami menunggu amanginang yang dikasih Tuhan. Horas madihita saluhutna. Amin. Salam saudara, kita masuk episode 714 dari ibu rumah tangga usia 35 tahun. Saya ikut Yesus sudah 8 tahun lebih, sebelumnya saya muslim. Saya ikut Yesus karena diajak suami. Dulu mantan DJ kerja dari klub ke klub, tapi sekarang saya sudah bertobat, Pak. Rupanya dunia malam itu membuat saya kepahitan, trauma dan dendam terhadap laki-laki, karena yang saya temui hampir semua laki-laki jahat. Saya berjumpa dengan suami ketika saya kerja DJ. Kepahitan itu terbawa sampai sekarang, Pak. Saya cemburuan, baperan, masih suka tersinggung dan tidak percaya terhadap suami. Saya pikir jiwa saya ini sakit dan harus diobati. Sampai-sampai saya sering mimpi suami selingkuh. Apa yang harus doa pelepasan atau ke psikolog. Selain Anda kerja di lingkungan yang buruk, Anda juga punya latar belakang masa lalu yang buruk. Keluarga yang tidak baik, artinya tidak membuat kondisi Anda dewasa. Anda orang sakit, jadi Anda harus dampingi, tidak cukup jawaban saya 10-15 menit. Tapi kalau Anda ikut terus khotbah saya setiap hari, dan doa bersama dengan saya setiap hari, dan punya doa pribadi dengan intens, Anda pasti mengalami kesembuhan. Pasti. Cara ini membuat Anda sembuh. Coba Anda lakukan dulu nasihat saya ini. Dan jika Anda merasa membutuhkan konselor, kirim lagi surat ke kami dampingi. Ya. Anda sakit. Tapi kami peduli. Kalau begitu, oke, kami dampingi saja. Ya, Tuhan berkati. Kalau mendengar khotbah saya, doa bersama saya, tiap hari ada doa pribadi, itu kesembuhan akan terjadi. Ya. Oke, dari pria usia 29 tahun belum menikah di Jawa Timur. Pak Eras, saya mendengar khotbah Bapak di GSKI Gajah Mada. Bapak membahas mengenai Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, dan tidak ada masalah hidup yang tidak sanggup Tuhan selesaikan. Juga Bapak mengatakan kalau semakin kita hidup suci, keyakinan atas kemahakuasaan Tuhan tersebut akan semakin kuat. Fenomena yang saya amati dalam hidup saya adalah saya masih sering gagal dalam membangun kekudusan. Sehingga ketika masalah datang, keyakinan kepada Tuhan bahwa Ia berkuasa dalam setiap masalah yang saya alami menjadi tipis. Yang muncul dalam hati adalah ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana bisa menghadapi masalah ini? Jujur saya menjadi frustasi ketika masalah datang. Saya ingin memiliki keyakinan yang kokoh kepada Tuhan bahwa Ia bekerja melalui masalah ini dan Ia sanggup memberi jalan keluar. Tapi hidup saya masih belum benar, belum kudus, sehingga keyakinan tersebut menjadi lemah. Bagaimana ya Pak supaya saya bisa membangun kekudusan yang proper sampai saya bisa memiliki keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Apapun situasi hidup yang saya alami. Saya sudah rajin mengikuti khotbah Pak Eras di YouTube dan sudah menyediakan waktu untuk berdoa seperti yang Bapak nasihatkan. Namun saya merasa kekudusan yang proper tersebut masih belum ada dalam hidup saya. Terima kasih Pak. Kamu orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Umurmu 29 tahun. Saya seperti melihat diri saya di dalam dirimu waktu saya usia 29 tahun. Dan mengalami persoalan yang sama. Satu hal yang saya harapkan terjadi dalam hidupmu, walaupun engkau jatuh bangun, engkau tetap tidak meninggalkan Tuhan. Engkau tetap
engkau tetap merasa yang kau butuhkan Tuhan. Sehingga kamu tetap mencari Tuhan, mendengar khotbah, berdoa. Nanti lewat tahapan demi tahapan kamu bisa melepaskan satu persatu ikatan dosa itu. Yang dibutuhkan satu kata, ketekunan. Berjuanglah terus nak. Ikuti Om Eras atau Pak Eras, kamu akan bisa melewati. It will be past. Itu bisa dilewati. Amin. Stop. We love you. Dari wanita usia 60 tahun, Pak Eras saya seorang ibu menikah di catatan sipil di New Zealand, tapi tidak diberkati di gereja. Apakah pernikahan saya berkenan kepada Tuhan? Saya memiliki seorang putri yang sudah kuliah. Sejak kuliah putri saya ini tinggal sendiri di Cikarang dan saya di Cengkareng. Sedangkan suami ada di New Zealand. Saya pendengar setia Bapak dari sebelum corona. Bapak Erastus putri saya ini kuliah dan bekerja. Tapi saya tidak suka dan tidak mengizinkan karena pekerjaannya streaming game. Dan gamenya itu setan-setan. Hal ini membuat saya sedih. Terlebih putri saya ini membuat konten dengan pakaian seksi. Saya suruh stop, berhenti dan tidak mau, bahkan sikapnya sama saya berubah. Oh ya Pak, saya juga berharap anak saya lanjut S2-nya di tempat Pak Eras saja. Saat ini putri saya kuliah di PU Pak. Terima kasih. Oke ibu punya kerinduan baik. Tapi cara ibu mentreat anak mungkin ibu tidak bijak. Yang pertama tunjukkan ketidakpersetujuan ibu. Tapi jangan rocos terus. Ingatkan. Kalau ada kesempatan bicara, tidak ada kesempatan jangan bicara. Bicara pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Roh Kudus akan tolong. Kalau ibu nerocos terus, nggak bisa. Ibu harus lawan ini dengan doa dan kehidupan ibu yang menjadi teladan bagi anak. Ini harus diperjuangkan. Ya, dan nanti kalau anak ibu sudah punya S1, mau melanjutkan S2 ke tempat kami, saya bantu. Ya Bu, ibu setia terus. Ibu tidak akan dikecewakan Tuhan. Cuman yang saya merasa, saya teropong, ibu ini khawatirnya gede banget ya, besar sekali. Sampai ibu mau menyelamatkan diri sendiri atau berusaha mengubah keadaan dengan cara ibu. Ibu kurang mengandalkan Tuhan jika demikian. Di luar kemampuan kita, kembalikan ke Tuhan dan tenangkan jiwamu. Yang penting ibu tidak banyak bicara, dengan rocos, bicara pada waktu yang tepat dan memancarkan wibawa rohani dan contoh kehidupan yang agung. Tuhan memberkati. We love you, ma'am. Oke. Dari pria usia 48 tahun, doa pagi kemarin hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023, saya setuju dan sangat-sangat benar. Memang kita harus mengerti dasar-dasar Alkitab agar hidup kekristenan kita tidak angin-anginan atau masanya. Seperti contohnya Benny Hinn dan lagi-lagi yang pernah Bapak contohkan. Pertanyaan dasar-dasar dari kebenaran Kristus atau Alkitab atau Roh Kudus atau Allah Bapa ini yang bagaimana agar cinta saya kepada Kristus dapat diubah oleh waktu atau masa. Aduh hebat. Ini pertanyaan dari orang yang benar. Anda puji Tuhan memiliki naluriah rohani yang kuat. Saya senang membaca ini dan roh saya ikut bergembira. Ya. Anda juga sering bingung ya menghadapi banyak hal. Anda masih tanya sana, tanya sini di dalam hatimu, maksud saya tanya ini, tanya itu. Setialah terus ikut saya dalam mendengarkan khotbah saya, seminar-seminar saya, doa bersama. Saudara akan dipimpin Roh Kudus bersama saya bertumbuh. Ya. Saya bukan orang hebat, tetapi saya bertanggung jawab untuk membimbing umat sampai ke langit baru, bumi baru. Dan untuk pembuktian kebenaran yang saya ajarkan, hidup Anda berubah. Hidup tambah suci, tambah mencintai Tuhan. Itu yang penting. Ya ikut saya terus. Saya ikut Yesus. Kita sama-sama ikut Yesus. Tuhan memberkati.
Dari pria usia 77 tahun. Waduh, keren ini ya, sudah umur. Salam Bapak rohaniku yang Tuhan kasihi. Saya pernah ketemu Bapak tanggal 2 April di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Saya datang dari Banjarmasin, hanya ketemu Bapak rohaniku untuk mengucapkan terima kasihku yang tidak terhingga karena melalui pelayanan Bapak hidup saya berubah 100%. Bisa mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bisa mengerti bagaimana bisa hidup suci, kudus, dan tidak bercacat dan tidak bercela. Pada waktu Bapak mengajar Logos, banyak sekali yang menentang, protes, sampai ada yang menghina. Timbul manusia lama kita, geram, marah, sampai-sampai ribut dengan orang-orang tersebut. Puji Tuhan, puji bagi Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman yang Pak Era sampaikan, kami sadar bahwa itu semua adalah pekerjaan kuasa kegelapan. Justru itu ya Bapak rohaniku maju terus pantang mundur dengan pimpinan penyertaan Roh Kudus. Pasti kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kita sama-sama hadapi semuanya dengan hidup suci, kudus, tak bercacat, tak bercelah di hadapannya. Wow, saya merinding ya, terharu. Terima kasih ya. Saya jadi ingat Bapak, kalau nggak salah saya peluk waktu ada dekat mimbar ya, di samping mimbar ya. Itu Bapak. Terima kasih Pak. Ini saya teruskan ya tulisannya. Bapak rohaniku yang Tuhan Yesus kasih, sabar-sabar Bapakku. Kalau di kampung saya adalah ada istilah. Ini istilah orang-orang tua, pohon mangga di depan rumah sangat rimbun, tidak ada yang diganggu. Tapi pada waktu mangga itu berbuah lebat, banyak sekali batu-batu tangan-tangan yang melemparinya. Oh, bagus ilustrasi ini. Ada pohon mangga depan rumah sangat rimbun, tidak ada yang ganggu, tapi begitu berbuah ditimpukin, dilempari batu. Begitu juga dengan keberadaan Pak Eras, Bapak rohaniku. Bapak berbuah sangat banyak, memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang, dan banyak orang diubahkan, maka banyak sekali orang-orang yang iri, dengki, sakit hati, sombong, congkak, jahat. Kenapa bisa terjadi yang demikian ya? Karena mereka tidak atau belum mengalami Tuhan Yesus dalam hidup mereka. Dan saya terpaksa katakan iblis setanlah yang mereka alami dalam hidup mereka. Hidup iblis yang mereka kenakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak rohaniku, Tuhan Yesus jaga, sayang, menyertai, melindungi, dan berkati selalu. Aduh Bapak bikin saya terharu ya. Pak Domingus usia 77 tahun. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saya benar-benar merasa berutang hormat ya. Usia 77 tahun lebih tua dari saya, memanggil saya Bapak Rohani. Aduh, terima kasih Pak untuk kepercayaan dan kehormatannya. Terima kasih untuk penguatan yang diberikan ke saya. Saya biasa menguatkan orang, sekarang saya yang butuh penguatan dari jemaat ya. Benar kuasa kegelapan. Mereka itu tidak ada etikanya, ya menuduh saya sesat dan kata-kata yang tidak patut. Dan di antara mereka orang-orang muda yang seusia dengan anak saya bahkan lebih muda. Ini peta dari kekristenan yang sudah ambruk. Kekristenan yang ternyata telah mengalami devaluasi. Luar biasa kemerosotannya. Di lingkungan orang Islam saja mereka tahu menghargai kiai, walaupun bukan kiainya, walaupun beda pendapat. Tapi di Kristen, aduh, banyak kata-kata yang benar-benar tidak patut. Tapi kita harus kuat. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Dari pria usia 28 tahun, pengusaha Kemayoran Jakarta. Pak, saya setuju dengan penjelasan Bapak Gembala kami, Pak Erasto. Saya sudah ikuti penjelasan Logos dari awal. Tapi mohon maaf masih ada sedikit bingung. Mohon dibantu Pak jika berkenan. Saya juga jemaat GSKI Rehoboth Kelapa Gading Pak. Pecinta suara kebenaran yang mau berjuang mencapai kekudusan standar Allah Bapak. Gerakan 24 jam dalam hadirat Tuhan. Saya ikuti. Dalam Alkitab penjelasan Logos 4 Juli kemarin. Dalam Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari surga bukan melakukan kehendakku,
tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Apakah arti dalam ayat ini Tuhan Yesus turun dari surga ke bumi, lahir menjadi 100% manusia, Pak? Atau belum pernah ada di surga dalam kerajaan Bapa? Oke. Ayat ini akan saya jelaskan khusus di satu seminar nanti, tapi sebelumnya saya akan beritahu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tidak boleh diartikan secara harfiah. Yesus berkata, kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Itu bukan berarti kita datang dari surga, bukan? Betul? Kamu bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku bukan dari dunia, sama seperti kamu bukan dari dunia. Tidak boleh diartikan harfiah. Kalau Yesus mengatakan bahwa Dia dari surga, Bapa yang mengutus, itu artinya bahwa Yesus bukan dari kelompok orang-orang dunia. Dia orang istimewa atau pribadi istimewa dari Allah. Ya, top. Nanti saya jelaskan lagi. Mau bertanya saran juga, Pak. Setiap waktu kita berdoa pribadi hanya kepada Allah Bapa saja atau harus menyebut keduanya Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Untuk awal ada rasa bingung juga karena sebelumnya lebih sering menyebut Tuhan Raja kami Yesus. Maaf, mau tanya saran Bapak juga. Waktu doa pagi bersama Truth ID, doa pribadi setiap nyanyi dan berdoa. Cara supaya bisa fokus dan menghayati, apakah kita harus membayangkan wajah Bapa atau wajah Yesus? Karena suka bingung juga cara fokus pikiran membayangkan apa. Cukup menghayati kata dari lagu Pak Eras dan menyebut Allah Bapa, belum tahu membayangkan wajah Allah Bapa. Oke. Kamu ini usia 28 tapi polos ya. Kamu polos. Aduh, Tuhan kiranya melindungi memberkati kamu, Nak. Oke. Kalau kita berdoa kepada dua-duanya. Allah, Bapa, juga kepada Tuhan Yesus. Minta kepada Bapa juga bisa minta kepada Tuhan Yesus. Nanti Roh Kudus akan tuntun kita kapan kita berdoa kepada Bapa. Kadang-kadang kita bercakap-cakap dengan Yesus. Itu dua-duanya. Ya, makanya lagu-lagu saya ada yang saya tujukan untuk Yesus, juga untuk Bapa. Bapa kami yang di surga, untuk Bapa. Tapi kalau Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu, itu untuk Yesus. Jadi untuk dua-duanya. Oke, bagaimana cara menghayati Allah? Memang pada waktu orang Kristen baru sering membayangkan wajah Yesus seperti yang ada di lukisan-lukisan. Tapi makin kita berdoa, kita nggak membayangkan siapa-siapa. Hati kita itu seperti nancep ke satu pribadi yang hidup. Nah itu nanti akan berkembang. Lebih banyak berdoa. Lebih banyak meditasi dulu diam di kaki Tuhan. Tuhan nanti akan tolong. Ya, Tuhan memberkati. Top. Oke. Usia 45 tahun sudah menikah 1 anak. Pak, semenjak saya lumpuh, anak saya laki-laki umur 17 tahun masih sekolah memiliki sifat karakter yang tidak baik. Setiap diajak berdoa selalu marah-marah, bahkan menganiaya kami orang tuanya. Kerjanya aja main game online, jika ditegur marah-marah dan memaki-maki kami. Begitu seterusnya, jika habis kuota begitu lagi. Dan pernah suatu kejadian, dia mau mematikan kami karena saya lumpuh, saya tidak bisa membela diri. Dan setiap hari pasti aja dia buat masalah. Kami sudah lelah, dianiaya. Waduh. Oke, nanti kami akan hubungi Bapak ya. Apa yang bisa kami bantu untuk Bapak dan untuk anak Bapak. Mungkin anak Bapak perlu pembinaan, Bapak juga perlu perlindungan. Kalau nggak ada yang melindungi Bapak, kami melindungi. Ya, saya bisa dengan staf saya melakukan tindakan-tindakan perlindungan untuk Bapak. Oke, tolong. Ini harus diperhatikan serius nih. Berikutnya nanti ada lagi nih dari seorang wanita yang tidak jelas di babatan Pantai Greenfield. Nanti bisa dihubungi langsung nih. Tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena ada hal-hal yang sangat pribadi ya. Kalau ini menyangkut orang, menyangkut aparat atau apa ya. Oke.
Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya di Abam sekian. Saya mau tanya Pak, perihal Kejadian pasal 1 ayat 26. Tertulis bagaimana, tertulis berfirmanlah Allah baiklah kita. Kenapa menggunakan kata kita seakan-akan ada lebih dari satu pribadi? Saya jawab langsung, ya. Allah bersama dengan semacam mahkamah ilahi. Ada persidangan ilahi. Dan itu di Alkitab kita menemukan beberapa ayat yang bicara Allah disertai dengan anak-anak Allah, Beni Elohim, ada Elohim. Dan memang ada misteri di balik ini. Tapi yang jelas dalam karya penciptaan, ya saudara, Allah mengatakan ini kepada pribadi-pribadi yang lain. Ayub pasal 1 ayat 6 juga menunjukkan Allah dalam sidang ilahi, dalam pertemuan dengan anak-anak Allah, Beni Elohim. Oke, itu jawaban saya. Yang kedua, Pak ajari bagaimana meditasi mencari wajah Tuhan yang benar, Pak. Iri sama anak STTE yang mungkin ada kurikulum meditasi untuk mencari wajah Tuhan. Saya sebagai jemaat juga ingin belajar apa tidak ada rencana diadakan meditasi yang benar dalam mencari wajah Tuhan. Wow, keren ya. Wanita usia 39 tahun menikah 3 anak karyawan. Ini akan saya pikirkan supaya jemaat juga belajar meditasi. Itu yang juga saya latihkan dalam hidup saya. Nanti kamu bisa berlatih. Duduk diam. Tidak menyembah, juga tidak ngomong apa-apa. Kadang-kadang menyembah. Bapa. Ya Tuhan. Biasanya orang bisa lebih fokus waktu punya masalah berat. Tetapi kita sebaiknya atau idealnya tidak punya masalah berat, mencari wajah Tuhan karena memang hanya Tuhan yang bisa memuaskan dahaga kita. Tuhan berkati. Pak, saya mau tanya, Bapak sering bilang pecahkan hatimu, hati yang pecah. Maksudnya gimana ya Pak? Saya juga ingin tanyakan. Waktu Bapak bilang presisi waktu menyembah Tuhan langsung nancep. Maksudnya bagaimana ya Pak? Bagaimana kita tahu kita sudah presisi? Presisinya si A dengan si B beda. Jadi begini. Orang yang jarang berdoa, kalau berdoa itu seperti ngambang ya. Ya. Seperti ngambang ya. Gamang. Tapi kalau orang sering berdoa itu memiliki bahasa dialog yang hidup. Bapa, kami bersyukur untuk makan minum yang terhidang. Punya suasana dialog yang kental dan kuat. Nah itu presisi namanya. Itu nancep itu. Kalau seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan hatinya pecah. Nah ini tidak bisa saya jelaskan. Anda harus ngalamin. Ya. Anda ketemu seorang pejabat tinggi saja. Seorang pejabat. Katakanlah sudah bertemu dengan pejabat yang Anda idolakan, yang Anda merasa bahwa pejabat itu cinta tanah air gitu. Anda begitu ketemu langsung, Bapak, Anda bisa meneteskan air mata. Nah dengan Tuhan juga bisa begitu. Ya, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dari pria usia 53 tahun, vokalis Power Slaves, band rock terkenal tahun 90-an. Wow, sudah menikah 2 anak di Bandung. Ini namanya cukup dikenal. Dears Pak Eras, saya adalah seorang penyanyi rock di sebuah band yang sudah nasional. Saya lahir sebagai seorang muslim pindah agama Hindu, terakhir sempat ingin menjadi Buddha. Namun saya ingat pengajaran yang saya sempat terima ketika saya masih dulu di sekolah dasar. Yakni Kristen Pak. Akhirnya saya dengan kesadaran penuh memeluk agama Kristen yang notabene masih belajar dan suam-suam kuku. Istri saya sudah mengikuti GSKI sejak sebelum masa pandemi. Mohon maaf tata bahasa saya kurang lugas Pak. Awalnya saya biasa saja istri saya ikuti khotbah-khotbah Pak Eras. Saya asik dengan dunia saya sebagai penyanyi rock. Bahkan saya sudah sempat ingin mencoba untuk hidup kudus tak bercela. Namun saya merasa tidak sanggup dan menganggap
khotbah Pak Eras sama seperti semua pendeta yang pernah saya ikuti, alias klise. Namun ketika saya makin asik masuk dalam dosa lama saya, yakni mabuk-mabukan, pulang pagi dalam kondisi mabuk, sebuah khotbah dari Pak Wignyotanto menggugah hati saya. Kita sendirilah yang harus mengupayakan keselamatan kita di bumi. Kurang lebih begitu Pak, mohon maaf kalau saya salah. Benar, itu benar. Saya sempat koma ketika saya kena COVID varian Delta selama 2 hari. Namun Tuhan selamatkan saya. Sempat saya mengikuti khotbah Bapak dan juga pendeta-pendeta lain. Namun hati ini masih belum benar-benar serius mengikut Tuhan. Oleh sebab Tuhan begitu jauh. Dia Tuhan dan saya manusia, mana mungkin saya bisa hidup seperti dia. Bahkan ketika istri saya berpuasa dan berdoa bersama Pak Eras, saya sempat menganggap bahwa upaya itu sama dengan menggantang angin dan kembali ke kehidupan lama saya, yakni mabuk sampai larut pagi. Namun ketika saya kena bronkitis dan menyebabkan saya harus bed rest, saya jadi otomatis ikut-ikut Bapak Eras. Dan tak sengaja menyimak logos yang Bapak sampaikan. Saya menangis Pak, tersungkur jatuh saya. Ingat akan khotbah Pak Wigno dan saya makin dengarkan khotbah Pak Eras. Saat ini saya menjadi pasti Pak, hati saya siap. Dan saya sampaikan permintaan maaf pada istri saya dan support penuh istri saya untuk ikuti program-program GSKI. Bahkan yang tadi saya anggap doa pagi adalah a waste of time, buang waktu. Sekarang saya menyesal jika tidak ikut doa pagi. Saya sadar sekarang Pak dan Tuhan Yesus terasa begitu dekat. Dan saya mau Pak untuk 24 jam hidup dalam hadirat Tuhan. Sebab 2 kali sudah diberi kesempatan oleh Tuhan untuk masih bisa hidup. Doakan saya Pak agar saya konsisten dan tetap mengalami cinta yang mula-mula seperti yang saya alami saat ini karena semua pengajaran dari Pak Eras. Saya mengucap syukur punya gembala seperti Pak Eras biarpun orang banyak meninggalkan dan mencemooh Pak Eras. Namun saya mau sampaikan kepada Bapak, Bapak sudah menyelamatkan 1 jiwa, memulangkan saya kepada Bapak Elohim Yahweh. Saya mesti ketemu Bapak di langit baru, bumi baru. Saya akan peluk Bapak dan ucapkan terima kasih. Olamastias, aduh luar biasa di hati saya terharu nih. Tuhan selamatkan pria ini, kusebut namanya di hadapan-Mu. Bapak berkati pria ini, Tuhan berkati istri dan keluarganya. 2 anaknya di Bandung dalam nama Yesus Kristus Tuhan memberkati. Amin. Bro, gak usah di langit baru bumi baru. Di sana pasti kita ketemu. Di Jakarta saja kalau Anda datang, you cari saya. Beritahu kepada satpam atau security bahwa Anda sudah janjian dengan saya dan Pak Eras sudah berkenan menerima. Saudara akan saya peluk dan kamu peluk saya. Ya, saya tunggu. So, I want to talk. I want to say from my bottom of my heart that I love you. I love you. God bless you. Membahagiakan saya ini. Oke, dari wanita usia 40 tahun sudah menikah. Pak Eras yang terkasih, saya pecinta suara kebenaran Truth ID sejak 2012 dan saya mencintai Pak Eras sebagai bapak rohani saya yang tidak pernah nanggung memberitakan kebenaran firman Tuhan alias totalitas penuh. Pak, saya sudah dengar pemberitaan buruk tentang Pak Eras, ajaran sesat, pendeta sesat dan banyak lagi. Saya tidak keberatan mendengar hujatan itu karena semua itu bohong. Wah, B besar, O besar, H besar, O, N, K besar. Bohong adanya. Jadi untuk apa saya terpancing marah dan menjadi keberatan? Yang terjadi saya malah semakin mencintai ajaran yang Pak Eras ajarkan. Yang jelas sampai detik saya menuliskan ini, tidak ada yang saya temukan pengajaran Pak Eras yang sesat atau menyesatkan. Termasuk video yang dipotong mengenai Yesus bukan juru selamat dan terang dalam seminar Logos. Kita elus saja dada kita Pak dan berikan pengampunan kepada mereka ya Pak. Maju terus dan tetap semangat Pak. Saya bukti jiwa yang terselamatkan oleh pemberitaan firman Tuhan melalui Pak Eras.
Terima kasih Pak Eras yang dengan setia penuh kasih dan lemah lembut memberikan pengajaran firman Tuhan, walaupun dengan penuh tantangan yang berat dari kanan dan kiri, dari luar dan dalam. Namun semakin banyak badai dalam pelayanan Pak Eras, saya percaya dan mendoakan semakin Bapak kuat dan tidak goyang. Semakin terberitakan kebenaran Injil yang murni dari Pak Eras, akan semakin banyak orang yang diselamatkan dan akan banyak juga yang merasa terusik, tidak nyaman dan bahkan berusaha menjatuhkan. Ingat kisah murid-murid Yesus yang setia pada Yesus dan hampir semuanya difitnah, dihina, dituduh bermacam-macam tuduhan termasuk sesat, tapi tidak gentar memberitakan firman Tuhan sekalipun harus kehilangan nyawa. Melalui tulisan ini saya ingin katakan, saya bersama Pak Eras. Doa saya dan keluarga untuk menguatkan Pak Eras dalam menghadapi tantangan. Seorang saudara saya pun ada yang menanyakan mengenai berita heboh Pak Eras mengatakan bahwa Yesus bukan juru selamat dan terang. Dan beliau seperti mendukung berita tersebut. Karena tahu saya pecinta Truth ID dan fans Pak Eras. Hehehe. Sehingga dia bertanya kepada saya dan saya mencoba menjawab dengan tenang dan share video Logos bagian 4 dan 5 yang sudah saya dengarkan dengan memberikan sedikit ulasan seperti ini. Logos bagian 5 ini menekankan bahwa gembala yang baik adalah Yahweh bagi Yesus. Dan Yesus menjadi gembala yang baik bagi umat manusia, juru selamat, dan terang bagi semua manusia. Semua yang dilakukan Yesus disempurnakan oleh Bapa sebagai satu kesatuan. Waduh, keren bener. Mantap. Logos adalah firman Allah yang diberitakan melalui hidup Yesus. Karena Yesus bukanlah pemilik Logos secara otomatis, tapi Bapa yang memberikan firman. Kepenuhan Allah ada pada Yesus. Why? Mantap, mantap, sis. Yesus adalah teladan yang diberkati Allah dan menjadi teladan manusia. Sehingga kita dapat berjuang untuk hidup serupa seperti Yesus. Yesus sebagai role model yang sudah berhasil melaksanakan kehendak Allah. Jadi Yesus adalah standar hidup orang percaya. Itulah tujuan kenapa Yesus menjadi manusia sebagai perantara Allah untuk memberitakan dan memperagakan firman Allah. Yesus sudah lebih dahulu menjadi terang dan juru selamat bagi manusia, dan rencana Allah digenapi dalam hidup Yesus sebagai manusia. Dan kita juga harus hidup. Kita juga harus bisa hidup menggenapi rencana Allah seperti Yesus yang menjadi terang bagi orang lain. Apa yang dicapai oleh Yesus harus kita capai juga sebagai umat percaya. Inilah ayat pendukung saya yang saya berikan dari Pak Eras, Yohanes 6:38. Yohanes 6:38. Sebab aku, Yesus, telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia, kehendak Allah Yahweh yang telah mengutus aku. Itu penjelasan yang saya berikan. Semoga saya tidak keliru dalam memberikan sedikit ulasan ya Pak. Mohon maaf jika saya keliru memberikan ulasannya. Bagaimana menurut Pak Eras? Tolong dikoreksi Pak kalau salah. Sehingga saya bisa menjadi berkat bagi saudara saya. Saya kasih nilai A. Ini sudah top. Waduh, keren ini kamu nih. Aduh, wanita usia 40 tahun. Namanya nggak disebut. Kalau disebut, saya sebut namamu. Karena bukan rahasia dan kamu layak untuk mendapatkan jempol. Dan Tuhan akan berkata kepadamu, ini anakku yang kukasihi, kepadanya ku berkenan. Aduh, dahsyat Ben. We love you, ma'am. We love your family. Your husband, your children, we love you, we love you. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.